SPB mata kuliah ini. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai mata kuliah pada pagi hari ini, ada baiknya kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gue absen dulu ya. Fania Hira, Ibu, Ari Damayati, hadir Bu. bos nih. Hadir Bu. Lo cewek ya, ibu kira cowok. Iya Bu. Fatimah, Bunda dulu. lo mana dia? Mungkin masih di dalam. Gak ada yang ke kos. Ada Bu. Dia ini di absen ibu sudah 1, 2, 3, sudah 3 kali nggak masuk pertemuan ini. Ya Bu, ini yang lagi di. Dia nolak gitu juga nggak? Enggak Bu. Ya udah, kita langsung ke materi aja ya. Jadi materi pagi ini adalah tentang sholat. Sholat ini terbagi menjadi 2 syarat. Asumsi udah handphone Bu. Tapi no, tadi dimainin kau. Kau jangan. Dosen. Itu Musim banget. Yang itu nggak sopan ada musuhnya. kamu beli. Yang baru masuk siapa? Fatimah Bu. Kok nggak salah? Ada saya loh berdiri di sini. Gak sopan ya kamu. Oh, pos atau PP? Makasih Bu. Yang gitu Bang, nggak sopan. Bisa aja sih. Musim banget. Kamu nggak suka ya sama mata kuliah saya? Udah jarang masuk, sekalinya masuk nggak salam. Lain kali kalau kamu kayak gini lagi, nggak saya izin masuk loh. Dari kisah sederhana di dalam kelas ini, kita dapat belajar bahwa sopan santun, kedisiplinan, dan rasa hormat adalah kunci dalam menuntut ilmu. Seorang mahasiswa tidak hanya dinilai dari kepintarannya, tetapi juga dari sikap dan etika yang ia tunjukkan kepada dosen maupun teman sekelas. Mengucapkan salam, datang tepat waktu, dan mendengarkan dengan baik adalah bentuk tanggung jawab serta penghargaan terhadap proses belajar. Sikap acuh dan tidak sopan hanya akan menimbulkan kesalahpahaman dan mengurangi wibawa diri. Melalui kejadian ini, kita diingatkan bahwa ilmu akan lebih berkah bila disertai adab, dan lingkungan belajar akan terasa nyaman bila semua pihak saling menghormati. Ibu, ngomongnya belum dibuka. Iya nak, ibu buka bentar ya. Bu. Kok gini ya nak? Sinyalnya susah ya bajunya kayak ini. Mau saya bantu Bu? Boleh, boleh nak. Ya nak. Makasih ya. Dari kejadian sederhana ini, kita belajar bahwa sikap tolong-menolong dan peduli kepada sesama adalah hal yang sangat berarti, meskipun tampak kecil. Membantu orang lain, apalagi seorang guru atau dosen, menunjukkan rasa hormat dan empati yang tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, kepedulian seperti ini mencerminkan kepribadian yang baik dan hati yang tulus. Sikap ringan tangan bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan kasih di antara kita. Karena sejatinya ilmu dan kebaikan akan lebih bermakna jika disertai dengan keikhlasan dalam berbuat. Jadi nak, sholat itu kan terbagi menjadi 2 tuh syaratnya. Ada yang sholat sah dan ada yang syarat wajib. Ada yang tahu nggak syarat wajib sholat apa? Iya nak. Yang pertama itu islam. Ya, kedua, balik. ketiga. Tiga itu berakal. Apa itu dari tadi? Itu lagi jelasin loh di depan ini. Kalian itu nggak sopan loh. Lain kali kalau kayak gitu lagi.
sopan. Materi hari ini kita tunjukkan sampai di sini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang lain boleh keluar buat kalian buat. Tuh kan mereka tuh ngeyel banget. Makanya dipanggil sama dosen. Soalnya dibilangin ngeyel. Iya. Terima kasih yuk. Yuk, gas. Nama kamu siapa? Ini Bu. Kamu? Fatimah Bu. Nah, kelakuan kalian berdua tuh nggak ada etikanya loh, nak, dari tadi, nak. Ibu lagi jelasin, kalian sibuk sendiri. Udah tuh masuk nggak salah. Kalian dosen lain juga gitu ya. Ibu tuh nggak cuma nilai pengetahuan kalian aja loh, nak. Sikap kalian juga kayak gitu. Kalau kayak gini terus kalian menjadi apa? Jangan ulangi lagi. Ya Bu, maaf ya Bu. Ya udah, ibu cuma mau ngomong itu. Kalian boleh pulang. Ya, kasih ya Bu. Ya, silakan. Adil Bu. Kau pun ngomong apa? Dari kejadian ini, kita belajar bahwa penilaian dalam pendidikan tidak hanya diukur dari pengetahuan dan nilai akademik saja, tetapi juga dari sikap dan kepribadian yang kita tunjukkan setiap hari. Etika, sopan santun, kedisiplinan, dan tanggung jawab adalah bagian penting dari proses belajar yang menentukan kualitas diri seseorang. Seorang mahasiswa yang berilmu harus pula beradab, karena ilmu tanpa adab tidak akan membawa manfaat. Melalui teguran dan nasihat dosen, kita diingatkan untuk terus memperbaiki diri, menghargai waktu, menghormati guru, dan berperilaku baik, bukan hanya demi nilai, tetapi demi membentuk karakter dan masa depan yang lebih baik. Dan begitulah akhir kisah di ruang kelas pagi itu. Dari sebuah kesalahan kecil, lahir pelajaran besar tentang arti sopan santun, disiplin, dan tanggung jawab. Setiap teguran bukanlah bentuk amarah, melainkan wujud kasih sayang seorang pendidik agar mahasiswa tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak, beretika, dan siap menghadapi masa depan dengan penuh kesadaran.